Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, memang belum jelas ya apakah Anies Baswedan akhirnya bisa berlayar atau tidak. Sekarang sedang ada pengumuman dari Megawati terhadap calon-calon kepala daerah yang bakal diusung oleh PDIP. Kita lihat apakah PDIP bisa memunculkan secerca harapan bagi Anies Baswedan. Walaupun kursi PDIP cuma 15 dan kurang 7, tetapi seandainya ada satu partai yang mau berbelok, maka Anies bisa berlayar. Saya bacakan sobat daerah sekalian ya. Siap santernya kabar soal terancam batalnya Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta yang sebelumnya telah dideklarasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam kurung PKS berpasangan dengan Sohibul Iman menuai sorotan dari berbagai pihak, tak terkecuali pengamat politik Rocky Gerung. Ia menyebutkan bahwa pada akhirnya politik harus kita kembalikan lagi pada tuntutan etik ya. Tuntunan ya mungkin, apalagi kalau kita melihat tentang politik Jakarta, tukar tambah ada di mana-mana. Terus sensasi yang memungkinkan kita percaya kembali dibatalkan oleh substansinya justru malah dibatalkan oleh politik uang dan tukar tambah. Katanya seperti dikutip oleh YouTube Rocky Gerung Official ya. Lebih lanjut Rocky Gerung mengatakan bahwa sebenarnya dari awal kita ingin melihat Jakarta sebagai model yang memungkinkan untuk memberikan harapan baru tentang politik. Terutama kata Rocky Gerung soal PKS yang sebetulnya yang bertahun-tahun dalam 2 periode yang kita anggap sebagai kemuliaan demokrasi berasal dari partai ini, ujung-ujungnya kita bisa lihat sendiri. PKS ini tumbuh dalam politik kepentingan tetapi kepentingan yang berbasis tukar tambah. Jadi pengendalian yang seharusnya dilakukan oleh PKS untuk ada moral yang dihidupkan di Jakarta justru malah sekarang terjebak dalam kesulitan itu, ungkap Rocky. Jadi PKS meninggalkan posisi moralnya untuk masuk dalam sistem pemujaan pada materi yang sebetulnya bukan ideologi dari PKS sendiri tambahnya. Karena menurut Rocky, PKS itu didirikan untuk merawat intelektual, rohani dan integritas. Nah, sekarang PKS dianggap sebagai partai yang sekadar menginginkan tukar tambah yang kecil-kecilan, kata Rocky. Dan Anies, lanjut Rocky, mungkin akan dibatalkan karena PKS menerima undangan lebih tinggi tukar tambahnya dengan koalisi Kim Plus. Tapi sekali lagi kehidupan politik kita harus dihitung berdasarkan nilai dan itu sudah hilang. Jadi akan ada semacam ucapan selamat tinggal pada PKS di Jakarta karena nilainya hilang, tuturnya. Jadi saya sebagai orang yang kenal PKS dan mengamati dari dekat tidak mungkin menutupi problem yang ada di dalam PKS yang kehilangan pegangan etis moral, tandasnya. Ya sahabat daerah sekalian, itu tanggapan Rocky Gerung ya. Jadi problem Rocky Gerung sama seperti problem saya, bukan soal Anies Baswedannya. Ya, memang kita mengenal secara baik Anies teman kita. Tetapi bukan itu yang membuat kemudian kita ingin mendorong politik itu lebih terbuka, lebih partisipatif, lebih mengandalkan nilai, lebih dan lain-lainnya. Nah, karena itu ya. Ini yang kemudian yang harus kita pahami ya, bahwa politik itu tidak hanya soal kekuasaan tetapi berbasis nilai. PKS sebagai partai yang berada di oposisi pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun, kita anggap lulus ya untuk menegakkan etika dan moral dalam politik. Tidak tergoda dalam kekuasaan tukar tambah, kemudian negosiasi dan lain sebagainya. Tetapi ketika PKS memilih untuk mendukung Bobi Nasution di Sumatera Utara, maka moralitas itu akhirnya dipertanyakan. Kok bisa memilih untuk menjagokan Bobi Nasution ya? Bobi bagian daripada konspirasi istana yang luar biasa, kemudian juga disebut-sebut dalam kasus penyelundupan nikel ya oleh Faisal Basri. Dan menurut saya PKS tahu betul bahwa memilih pemimpin itu
harus menjadi tanggung jawab moral yang tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia tapi juga di akhirat. Ya, kalau kita misalnya ragu dengan integritas pemimpin tersebut, harusnya kita tidak pilih. Tapi ini bukan lagi soal keraguan, tapi fakta yang barangkali sudah terkuak. Ya, maka ketika PKS memilih untuk mendukung Bobi Nasution, maka kekecewaan sudah luar biasa. Tetapi belum menyentuh rakyat Jakarta yang dari sisi elektoral jauh lebih rasional. Kenapa PKS bisa menang di Jakarta misalnya? Karena penduduk Jakarta jauh lebih kritis, lebih rasional, lebih berpendidikan. Dan itu kehormatan bagi partai semacam PKS untuk menang di daerah seperti Jakarta. Kalau di daerah lain dengan bansosnya, dengan intimidasi aparatnya, dengan macam-macamnya, barangkali gampang sekali untuk kerangkeng. Tapi Jakarta sedikit berbeda. Makanya Kim Plus khawatir tidak cukup dengan hanya politik gentong babi untuk mengalahkan Anies di Jakarta, harus dengan menggagalkan Anies itu sendiri. Nah, itu yang menjadi persoalan Sobat Era sekalian ya. Nah, ketika menggagalkan Anies, cara untuk menggagalkan Anies itu adalah dengan memborong semua partai politik, mengajak tukar tambah semua partai politik yang ada. Nah, itulah yang kemudian yang harus kita catat. Nah, PKS, Sobat Era sekalian, sebagai partai yang tadi kita harapkan untuk menjaga marwahnya, ternyata mau terlibat dengan tukar tambah tersebut. Tukar tambah yang paling umum adalah tukar tambah jabatan wakil gubernur. Padahal di Anies pun PKS masih akan mungkin dapat wakil gubernur tersebut kalau mereka mau bertahan, misalnya kalau seandainya mau bertahan. Apakah PKS akan kembali atau tidak? Kita tidak tahu. Yang jelas kalau misalnya ada pihak yang berniat untuk memecah aliansi antara Anies dan PKS, itu sudah terjadi. Ya, sudah mulai ada jawab-jenawab di ruang publik, bahkan ada sindiran-sindiran kepada Anies oleh tokoh-tokoh PKS, dan ini menunjukkan bahwa PKS sepertinya sudah tidak masalah lagi untuk meninggalkan Anies Baswedan. Mereka seolah-olah memiliki legitimasi moral untuk mengatakan bahwa Anies sudah tidak memenuhi tenggat waktu yang ditentukan 40 hari untuk mencari mitra koalisi. Kan ini aneh bin ajaib. Mau berjuang bersama kok tiba-tiba kasih deadline. Kan harusnya sama-sama cari partai politik. Anies mencari partai politik. Walaupun belum jelas bagaimana sikap terakhir dari Nasdem. Tapi Nasdem kan sudah mengatakan bahwa mereka mendukung Anies. Kenapa PKS kemudian tidak bersabar? Dan PKS kemudian mendapatkan informasi, dan kita semua mendapatkan informasi bahwa Nasdem menyerahkan kepada Anies untuk memilih wakilnya. Bukankah itu peluang bagi PKS untuk terus memepet Nasdem? Apalagi Sohibul Iman mengatakan bahwa nama Sohibul Iman itu sendiri keluar dari Surya Paloh. Nah, pertanyaannya adalah sekali lagi kita menguji Surya Paloh, apakah dia tokoh yang konsisten, apa tokoh yang takut juga dengan kuku atau kekuasaan istana yang barangkali membuat bisnisnya terampun-ampun. Mungkin kalau dia berani, maka kita akan hormat setinggi-tingginya kepada Surya Paloh. Tapi kalau dia tidak berani, ya sudah, berarti begitulah kualitasnya. Artinya bisnis jauh lebih dipikirkan ketimbang misalnya membuat politik kita lebih beradab dan lebih berkeadaban. Tapi tentu pilihan yang tidak mudah karena Indonesia tuh kadang-kadang lupa juga, orang amnesia terhadap langkah-langkah politik para tokoh. Orang misalnya sudah lupa juga ketika Surya Paloh mengucapkan selamat kepada Prabowo setelah diumumkan sebagai pemenang tanggal 20 Maret. Padahal masih ada upaya untuk mempermasalahkan ke ranah Mahkamah Konstitusi. Begitu saja saudara sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.